Ribuan warga rela antre panjang dan berdesakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Antrean serupa juga terjadi di Padalarang, Jawa Barat. Kantor pos Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat diserbu ribuan warga yang hendak mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Warga antusias meski antri panjang hingga berdesakan. Uang BLT Rp900.000 yang diterima tersebut diakui warga sangat berguna demi mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pakai buat kebutuhan isi rumah, terus buat itulah. Sulit gak proses pengambilannya? Sulitnya sih karena antriannya aja mungkin yang dapat juga banyak ya. Di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat tak sedikit lansia dan juga emak-emak yang membawa anak-anak kelelahan karena harus menunggu antri lama demi mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Padahal, petugas sudah membagi jadwal pembagian sesuai dengan RT RW masing-masing. Namun karena banyak yang tidak sabar, akhirnya terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Di Kecamatan Padalarang tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT Kesra. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang di aliran Aek Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur. Aliran sungai melintasi pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru membuat para santri panik. Banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang mandi di sungai. Namun beruntung mendapat peringatan datangnya banjir, para santri sempat menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah, hanya sejumlah bangunan pondok santri mengalami kerusakan. Sementara ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis hingga hari kelima masih terendam banjir hingga ketinggian 2,5 meter. Meski sempat surut beberapa saat, luapan sungai Muara Marlampungan membuat banjir setinggi 2,5 meter kembali melanda desa ini. Hujan yang tidak henti selama sepekan terakhir membuat bencana banjir dan tanah longsor meluas di Mandailing Natal menjadi 9 kecamatan dan tanah longsor melanda 6 kecamatan. Kini warga telah mengungsi ke sejumlah titik pengungsian. Meluasnya daerah yang terdampak bencana alam membuat Pemkab Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lebis, iNews melaporkan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda kota Medan dan sekitarnya mengakibatkan ribuan rumah di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk membantu warga yang terjebak banjir. Seorang wanita menangis di atas pohon untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Wanita tersebut berhasil diselamatkan tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri yang mengevakuasi menggunakan tali dan perahu karet. Ratusan warga dievakuasi saat derasnya arus banjir menerjang kawasan ini. Dari data sementara BPBD Sumbar hingga Kamis siang tercatat 9 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. Sudah tercatat 9 orang meninggal dengan sebaran 1 orang di Pasaman Barat, kemudian 3 di Kabupaten Agam dan 5 orang di Kota Padang. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Sumbar, cuaca ekstrim berdampak di 17 kelurahan di 7 kecamatan Kota Padang. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan banjir, longsor, dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan langsung terjun ke lapangan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kampung Aur, Medan Maimun. Petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet lantaran arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat.
Ketinggian banjir hingga 1 meter menyulitkan warga untuk beraktivitas. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya. Sejumlah ruas jalanan di kota Medan juga terendam banjir. Akibat rumah terendam, warga terpaksa meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makan. Kami membutuhkan sekali bantuan nasi buat anak bayi juga banyak di sini, Bang. Warga berharap pemerintah kota Medan segera memberikan bantuan, terutama kepada warga di Kampung Aur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Roshid melaporkan. Pasca viral karena botol minum hilang di KRL komuter lain, sepasang suami istri akhirnya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Usai viral, perkara botol minuman yang hilang di KRL komuter lain, pasangan suami istri akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf keduanya ditujukan baik kepada sang petugas KRL maupun kepada publik atas kegaduhan yang ditimbulkan. Bahkan, menurut keduanya curhatan atas kehilangan botol minumannya yang diutarakan beberapa waktu lalu itu sangat tidak bijak. Kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Diketahui sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan seorang petugas kereta komuter lain Indonesia yang terancam kehilangan pekerjaan karena dinilai lalai dalam kasus hilangnya botol minuman milik penumpang KRL komuter lain. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Dua bocah laki-laki mendatangi pos damkar Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengembalikan ponsel yang mereka temukan. Meski sudah malam, keduanya memberanikan diri hingga akhirnya dipertemukan dengan pemilik ponsel. Dua bocah menemukan ponsel usai bermain sepak bola di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Meski hari sudah malam, langsung berinisiatif untuk mendatangi pos pemadam kebakaran sektor Lubang Buaya. Mereka meminta tolong petugas untuk mengembalikan ponsel tersebut ke pemiliknya. Petugas damkar yang berada di pos kemudian menghubungi pemilik ponsel. Dan setelah kurang lebih setengah jam, pemilik ponsel tersebut akhirnya tiba di pos damkar. Ia dipertemukan dengan dua anak laki-laki tersebut dan ponsel pun kembali ke pemiliknya. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu siang hari ini. Saya David Silahoy undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.